histidin, kemudian serin. Nah, kemudian ada senyawa antara ini. Senyawa antara itu adalah pengikatan asil dengan enzim. Setelah itu, fatty asam lemaknya bebas, satu saja bagian tepi, ya. Sisanya masih ada pada gliserol. Jadi gliserolnya sekarang tinggal mengandung 2 asam lemak. Reaksi berikutnya bagian tepi lagi yang diputus. Jadi tinggal di gliserolnya tinggal ada 1 asam lemak. Sampai terakhir, sampai reaksi selesai, hasil akhirnya adalah monoasil gliserol dengan 2 molekul asam lemak. Ini gastrik lipase adalah asidik lipase yang disekresi oleh chief cell. Ya, silahkan dibaca sendiri ya. Jadi singkatnya di sini lipase juga dihasilkan oleh gaster. Karena suasana asam di sana, keistimewaannya ya, lingual maupun gastrik ini sama-sama tahan terhadap pH antara 3 sampai 6, jadi pH asam. Selanjutnya, sekarang bagaimana pembentukan emulsi oleh garam empedu? Dikatakan ini adalah suatu proses yang harus dikerjakan sebelum lipase dari pankreas itu bisa mencerna lemak dengan sebaik-baiknya. Di sini fungsi garam empedu itu adalah membuat emulsi dari lemak. Anda tahu bahwa lemak itu TG, hasil gliserol yang dari diet yang sampai di mulut, sampai di gaster, cuma sebagian saja, tidak seluruhnya terurai menjadi monoasil gliserol dan 2 asam lemak. Tapi sisanya masih dalam bentuk TG murni, maksudnya TG utuh. Nah, triasil gliserol utuh itu yang nanti akan dilanjutkan penguraiannya oleh pankreatik lipase atau lipase dari pankreas. Nah, untuk itu TG-TG itu semua asam lemak segala dan termasuk monoasil gliserolnya, karena asam lemak itu juga tidak larut dalam air, itu akan dikumpulkan dibuat emulsi. Seperti Anda tahu, asam lemak itu kan punya gugus karboksil, yang tadi itu COOH. Nah, COOH ini larut air. Sedangkan ekornya yang panjang, asam oleat tadi contohnya, dan asam tiarat ya, karbonnya yang panjang itu tadi, yang bisa ada ikatan rangkap, bisa tidak ada ikatan rangkap. Ini jelas-jelas hidrofobik, dia tidak suka air. Nah, karena tidak suka air, maka bagian yang di luar ini yang larut dengan air, karboksil itu tadi biasanya mengumpul di luar dan dia membuat seperti bola dalam air. Tubuh kita 80% dari air, apalagi saluran cerna kita. Terutama mereka ya, orang kan harus minum, pasti banyak cairan di sana ya. Nah, dia akan terbentuk dalam bentuk emulsi jadi bulatan-bulatan lemak di dalam saluran. Nah, emulsi ini terbentuk dengan sempurna kalau di usus itu ada empedu, karena garam-garam empedu itu bisa membentuk reaksi dengan COO karboksil tadi, gugus karboksil tadi, sehingga emulsinya itu stabil, dijadikan emulsi oleh empedu tadi, garam empedu. Nah, kalau dia sudah jadi empedu, sudah jadi emulsi, lipase ini maka akan ada di luar dari emulsi tadi. Ini gambarnya ini biru. Ini dibuat diagram ya, dibuat mudahnya itu lipase dari pankreas tadi nempel di situ. Dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada kolipase. Nah, kolipase itu juga ada diproduksi di sana juga, di situ di usus ya, di pankreas dan di sel-sel epitel dari usus. Kolipase dengan lipase jadi satu. Kolipasenya itu digambarkan kotak kuning ini.
Nah, kalau sudah begini, maka TG-TG yang ada di dalam emulsi tadi itu akan diuraikan menjadi sama saja 2 asam lemak dan 1 monoasil gliserol. Nah, kalau semuanya itu sudah diuraikan, jadi di dalam apa namanya, di dalam apa itu tadi, emulsi-emulsi lemak itu tadi, semuanya sudah berubah menjadi sempurna, sudah dicerna menjadi monoasil gliserol dan asam lemak bebas tadi, maka ini namanya bukan emulsi lagi, dia disebut sebagai misel. Karena nanti yang membentuk lingkaran-lingkaran, membentuk bulatan-bulatan itu betul-betul semuanya itu adalah eh, dari asam lemak. Nah, kalau sudah demikian, maka misel-misel itu kalau dia bergeser dengan eh, epitel dari saluran cerna, maka gliserol dengan monoasil gliserol dan asam lemaknya itu akan melakukan difusi masuk menuju sel enterosit. Sini. Ya. Jadi ini dia akan bergeser kan setiap, mestinya dia kan memang bergeser di sini ya. Kemudian nanti dia akan melakukan difusi ke sana, masuk menuju ke enterosit. Nah, setelah monoasil gliserol dan 2 itu tadi, eh, asam lemak tadi masuk ke enterosit, terjadi apa di sana? Ini large fat droplet, kemudian emulsi. Kalau pencernaannya sudah bagus, dia akan menjadi misel. Ya, misel dimasuk ke sini. Nah, pencernaannya bagaimana? Ini ada panah ke sini ya, ke kiri coba lihat kursor saya. Di situ triasil gliserol. Yang panah biru itu, ini kan gliserolnya, ini asam lemaknya ada 3. Kemudian ini ada lipase. Lipasenya itu akan memutus asam lemak yang di bagian tepi. Jadi ada 2 asam lemak bebas dan 1 molekul monoasil gliserol ini nanti yang akan masuk ke sini. Kemudian di bagian yang hijau ini adalah Golgi aparatus. Asam lemak dan monoasil gliserol tadi akan bergabung lagi menjadi 1, menjadi trigliserida lagi. Nah, kalau sudah sampai menjadi trigliserida lagi, dia akan dikeluarkan dari sel intrusit, tapi hati-hati. Asam amino, karbohidrat itu masuk vena, vena mesenterika, ya. Di vena di pembuluh darah, di saluran cerna dulu, kemudian vena mesenterika, vena porta, hepar. Hati-hati vena loh ya, bukan arteri. Tapi kalau lemak tidak masuk. Lemak mesti masuk ke ini, saluran limfe di sini. Jadi di vili usus itu ada arteri, ada vena, dan yang di bagian tengah itu ada saluran limfe yang namanya ductus lacteal. Nah, TG-TG tadi itu masuk ke sini. Nah, transportnya apa masuk ke sini? Transportnya itu adalah silomikron. Jadi kalau ditanya silomikron itu dibuat oleh siapa? Oleh sel enterosit. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai carrier atau pembawa TG, triasilgliserol, dan kolesterol. Jadi kalau ada pertanyaan, silomikron adalah lemak dengan ini dengan ini. Jarang sekali yang menjawab itu protein. Padahal silomikron itu sebetulnya adalah protein. Protein yang dipergunakan untuk mengangkut TG dan kolesterol yang hasil cerna tadi. Supaya bisa dibawa melalui aliran sistemik nantinya. Tapi pada saat dia keluar dari sel enterosit, dia tidak ke aliran darah, tapi dia ke arah saluran eh, apa? Saluran limfe. Di sini ada 2 pendapat, saudara. Kalau
asam lemaknya itu lebih besar dari 5, maka dia masuk aliran limfe. Tapi kalau lebih kecil dari 5, misalnya butirat, propionat, itu ada asam lemak yang pendek-pendek seperti itu. Dia tidak masuk aliran limfe. Dia langsung masuk ke aliran darah vena. Jadi sama sama dengan protein dan karbohidrat. Di sini dijelaskan. Ya, dijelaskan. Ini short and medium chain fatty acid. Ini via kapilari. Kalau long chain fatty acid, ya tapi dia tidak menjelaskan kapan long chain itu mana, short chain itu mana. Yang short itu di bawah 6, ya di atas. Ada yang bilang di bawah 5, ada yang bilang di bawah 6, ya atas sekitar 5. Di bawah 5 atau 6 itu langsung masuk pembuluh darah sama dengan karbohidrat dan apa namanya? Asam amino. Tapi yang di atas 5 atau 6 dia masuk ke aliran darah limfe. Nanti masuk eh, ke aliran darah sistemik mana? Lewat di mana? Dari limfe. Limfe kan tidak sama dengan vena dan arteri. Masih ingat hubungan antara limfe dan pembuluh darah? Yaitu terjadi di ada. Disitulah akan terjadi lipid-lipid ini yang dibawa oleh silomikron itu keluar, lalu dia mengalir ke aliran darah. Ya, sampai ke hepar nantinya. Berikutnya, ini adalah reaksi bagaimana monoasil gliserol itu dibentuk. Anda sudah saya jelaskan ya, tapi ini untuk lebih mengingatkan karena sebagian beberapa orang suka mendengar, tapi juga lebih ingat kalau mata itu melihat sesuatu. Nah, ini triasil gliserol kalau dihidrolisa oleh lipase, maka yang dihidrolisa adalah bagian tepi ini saja. Jadi bagian tepi ini yang asam aminonya lepas, tapi yang di tengah tidak. Jadi ini monoasil gliserol dan ini asam lemak bebas 2 molekul saja. Ini oleh lipase. Jadi ini bukan H2O, mestinya ini ada lipase. Berikutnya, ini pengulangan lagi ya. Asam lemak dan monoasil gliserol akan bergabung kembali membentuk triasil gliserol di Golgi aparatus yang di sini nomor 19 tadi kelihatannya tidak dijelaskan. Tidak ada pernyataan seperti ini. Berikutnya, ini kolesterol, absorpsi dari kolesterol dan biosintesis pathway dari jadi kolesterol dan TG jelas beda, saudara. Kolesterol itu ya kolesterol, TG ya TG. TG itu bisa dirubah menjadi kolesterol melalui enzim HMG-CoA reduktase. Ya, jadi semakin banyak TG yang Anda makan, semakin banyak kolesterol yang Anda makan. Tapi jadi kolesterol itu bisa dibentuk oleh tubuh sendiri. Dan kolesterol bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Tidak. Kolesterol juga bisa dipergunakan bahan untuk membentuk steroid dan sebagainya. Kemudian ini dietari kolesterol ya, saya lanjutkan. Kemudian ada dietari kolesterol ester, mengikat sesuatu. Kemudian kolesterol esterase ini akan melepaskan kolesterol itu dari ester-esternya. Nah, kemudian di lumen usus, campuran dari kolesterol ini, diantaranya dia juga
apa apa namanya, di intralumen ini hepatic bile. Dia memerlukan ya seperti tadi, seperti TG tadi, dia memerlukan empedu supaya dia bisa membentuk misel-misel atau supaya dia ada di dalam emulsi-emulsi. Jadi di TG dan kolesterol itu selalu bergabung jadi satu karena kita dapat itu semua dari molekul lemak yang ada di diet. Kemudian ini reseptornya atau transporternya masuk ke enterosit. Ini kolesterol itu akan menjadi eh, kolesterol ester. Kemudian kolesterol ester ini sama seperti TG, dia akan diangkut oleh silomikron. Nih, protein silomikron mengangkut kolesterol ester. Ini cuma dipisah, tapi mestinya TG juga ada di sana. Cuma ini supaya biar jelas ya. Kemudian lewat mana? Lewat pembuluh darah limfe. Dia masuk ke hepar melalui dari limfe kemana ya? Melewat pembuluh darah limfe atau dia masuk ke hubungan dengan pembuluh darah melalui eh, subclavia sinistra. Kemudian masuk ke sini. Nah, ya ini akan di sini akan apa namanya di 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 dikumpulkan jadi satu. Kalau di sini ada HMG-CoA, ini pembentukannya berasal dari lemak. Dan ini di sini ada VLDL, HDL, dan sebagainya. Jadi pembentukan kolesterol dari lemak yang dibawa oleh LDL dan dibawa oleh protein VLDL. Berikutnya, ini yang saya katakan tadi ya, short chain fatty acid. Ini masuk ke sini, saudara. Ini kan pembuluh vena. Nanti akhirnya vena mesenterika, kemudian masuk vena porta. Tapi kalau silomikron dengan apa namanya, dengan lemak, rantai lemak di atas 5 atau 6 mengikat silomikron, dia dibawa ke hepar melalui pembuluh darah limfe. Jadi ini ke jantung dulu. Di sana ada vena subclavia kiri. Di situ menghubungkan antara vena dengan antara pembuluh darah vena dengan limfe. Nanti semua silomikron itu masuk ke situ untuk bisa masuk ke pembuluh darah sistemik, ke aliran darah. Baru setelah itu dia dibawa ke hepar. Jadi kelihatan nih ya, eh, bagaimana lemak, asam-asam lemak yang dibawa silomikron itu sebelum dia masuk hepar. Dia berkeliling keliling dulu lewat pembuluh darah kemana-mana, baru dia masuk ke hepar. Bedakan dengan asam amino dan karbohidrat. Dia masuk vena, tidak kemana-mana ya. Vena itu langsung vena mesenterika, porta langsung hepar. Tapi lemak, dia beredar dulu ke atas, ke vena subclavia ini. Dari vena subclavia ini ya masuk kemana? Ya beredar dulu bukan? Baru vena ini jantung, jantung kembali lagi ya. Sebelum dia masuk ke heparis, kemana-mana dulu. Itu yang membahayakan. Di prosesnya mempelajari ini, arahnya ke mana? Ya karena prosesnya dari silomikron tadi beredarnya caranya seperti ini, maka itu yang membahayakan kalau silomikronnya itu ada dalam jumlah tinggi di dalam aliran darah sistemik. Berikutnya, nah sekarang transport silomikron menuju hepar. Anda lihat di sini, kalau tadi kan tadi alirannya, fokus ke alirannya ya, silomikron. Jadi asam lemaknya rantai panjang masuk ke ductus luteal tadi, limfe.
Limfe langsung masuk dulu naik ke atas ke menghubungi vena subclavia sinistra, baru dia masuk vena sinistra itu. Nah, dari vena sinistra ya diikuti saja vena sinistra itu. Dia akan kemana? Beredar dulu ke segala macam, baru dia masuk ke hepar atau terserah organ mana saja. Caranya ini. Jadi ini TG, small intestine, diuraikan menjadi asam amino dan monoasid gliserol, kemudian digabungkan lagi di Golgi apparatus, di enterosit, jadi TG lagi, kemudian ditangkap oleh silomikron, suatu protein yang merupakan carrier dari asam lemak itu tadi, dibawa ke limfatik tadi, ya. Kemudian setelah dibawa ke limfatik, kemana? Ke atas vena subclavia sinistra, masuk ke aliran darah ini. Jadi ini bukan di di limfatiknya, enggak, ini sudah di pembuluh darahnya. Di sini nasen silomikron. Nasen silomikron itu atom silomikron yang asli dibuat oleh ini baru keluar dari pembuluh dari eh, introsit. Dia membawa TG dan seni kolesterol dari diet. Nah, nasen silomikron ini suatu protein. Proteinnya B48. Nah, di sana ada apolipoprotein A. Nah, kemudian ini beredar ke pembuluh darah, ya. Nah, di sini ini ada TG, ada C yang molekulnya bulatannya besar, ya. Nah, kemudian beredar di pembuluh darah. Nah, dia di sini dia akan ada HDL di sini. High density lipoprotein. Lipoprotein high density disebut high density karena TG dan kolesterolnya sedikit sekali. Sebagian besar itu isinya adalah eh, protein. Ini dibuat oleh hepar. Jadi hepar itu menghasilkan eh, lipoprotein. Julukannya high density lipoprotein. Nggak ada namanya, ya. Pokoknya lipoprotein, lipoprotein yang lebih banyak proteinnya daripada liponya namanya HDL. Ini dihasilkan oleh hepar. Nah, di sini ciri khasnya dia punya apoprotein E dan apo A dan apo C. Nah, nanti apo C dan apo E-nya itu akan diberikan ke silomikron nasen ini. Hasilnya adalah silomikron ini. Dia punya E, A, dan C. Nah, kemudian kalau sudah begini, maka ini ada lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase ada di plasma. Ini nanti akan menguraikan lipoprotein ini, menguraikan menjadi apa? Nah, lipo-TG-TG yang ada di bawah oleh protein silomikron itu akan dilepas menjadi gliserol dan dan asam lemak. Asam lemaknya nanti masuk ke ekstrahepatik, ya terserah pembuluh darah apa namanya organ apa di sana, otot, jantung, usus, jadi nempel di tepi-tepinya itu. Nah, kemudian gliserolnya bebas. Nah, gliserolnya ini nanti kemana? Ini gliserol ini adalah bahan yang bisa dipergunakan untuk membentuk glukosa. Jadi ini bahan untuk gluconeogenesis. Nah, pada saat demikian, maka silomikron ini tadi sudah kehilangan asam lemak dan gliserolnya, ya. Maka Anda lihat di sini gambarnya, molekulnya ini menjadi kecil. Ini yang disebut sebagai silomikron remnan, sisa-sisa silomikron. Pada saat menjadi silomikron remnan ini densitas dari proteinnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan densitas protein yang ada di silomikron di sini, yang dia sudah mengangkut lemak besar, banyak sekali, makanya ininya besar. Nah, di sini
ini apo A dan apo C-nya itu dikembalikan ke, bukan apo sel, apo A. Apo A dan apo C-nya itu diberikan ke HDL yang dihasilkan oleh eh, hepar tadi. Tapi apo E-nya yang tadinya itu miliknya HDL yang dari hepar tadi itu tetap ada di silomikron remnan. Ya. Silomikron yang dibuat oleh tadi, oleh apa namanya, oleh eh, sel limfosit. Sekarang dia sudah menjadi silomikron remnan. Bedanya apa? Bedanya tinggal setidaknya nih gambar ini bagus ya, saudara penggambarnya. Anda lihat di sini, kuningnya ini yang kecil. Oh, ini besar. Dia memang ditugaskan untuk membawa TG dan kolesterol hasil pencernaan yang di usus dibawa untuk dibawa keluar. Sedangkan yang di sini ini dia sudah menyerahkan ya, sudah menyerahkan TG dan sebagian kolesterolnya itu ke ya jaringan yang membutuhkan aja mengecil sekarang. Jadi kalau ditanya, jadi di dalam penelitian itu apa bedanya silomikron renam dan nasen silomikron ini, ApoE-nya ini. Dan besarnya molekul. Kalau ini besar karena ada TG dan kolesterol. Kalau ini di sini sudah tidak ada. Kalau di sini ada A, kalau di sini adanya cuma E yang dia peroleh dari HDL yang dihasilkan oleh eh, hepar. Bisa dilihat, iya saudara. Kalau enggak begini kan enggak, kita enggak tahu. Ada bedanya, jelas ada bedanya. Tapi agak rumit ya. Karena yang dilihat itu adalah susunan protein. Jadi Anda lihat di sini. Di sini nasen silomikron, silomikron, kemudian renam silomikron. Tetap jadi satu. Molekulnya itu dengan kode susunan protein-proteinnya itu adalah B48. Kalau ada molekul, ada protein dengan sedikit kandungan lemak atau banyak kandungan lemak, tapi susunan-susunan asam amino dari protein itu seperti ini kan sudah dideteksi dulu seperti B48 ya, Cak. Para peneliti tidak ragu-ragu mengatakan eh, ini adalah lipoprotein silomikron. Nah, kemudian silomikron rem 6 ini kemana? Dia akan masuk ke hepar. Nah, HL ini adalah hepatic lipase. Nah, TG-TG yang masih ada di silomikron Mirnan ini akan diuraikan menjadi fatty acid dan tentu saja gliserol. Nah, kemudian kolesterol yang ada juga dimasukkan di hepar sini. Simpan di sini. Nah, tentu saja seberapa banyak kolesterol dan asam lemak yang masuk di hepar. Sebanyak yang Anda masukkan lewat diet. Semakin banyak ya semakin. Jadi pagi makan sate sekian. Setelah makan sate haus, minumnya bukan air putih, tapi ke es krim. Setelah dari es krim masih dia nasi ke anak. Nah, apa? Eh, ke es campur dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ya sejumlah itulah yang nanti akan diberikan ke hepar, disampaikan ke hepar. Berikutnya itu tadi transport silomikron ya. Ini hati-hati untuk slide 24, 25 itu itunya hampir ini apa namanya? Eh, slide-nya hampir sama. Persis judulnya yang berbeda. Judulnya ada di kanan ini, di kanan kanan atas. Kalau ini transportasi VLDL, very low density lipoprotein, HDL, dan bagaimana LDL itu dibentuk. Nah, kalau tadi silomikron dibentuknya di introsit. Nah, VLDL itu pembentukannya ada di, ya ada di hepar.
dibentuk oleh hepar. Ini fatty acid VLDL. Jadi fatty acid yang berlebihan yang ada di hepar, itu hepar akan membentuk fatty acid dan kolesterol yang diberikan oleh silomikron tadi. Jadi tumpuk di hepar ya. Hepar merasa ini tumpukan asam lemak dan kolesterolnya ini sudah banyak sekali. Kemudian dia membentuk protein very low density lipoprotein. Dia membentuk lipoprotein dulu. Tapi kemudian lipoproteinnya itu dipergunakan untuk mengikat kelebihan asam lemak dan kolesterol tadi. Kalau silomikron tadi untuk mengikat kolesterol dan trigliserida yang dari diet. Kalau yang hepar, timbunan asam lemak tadi ya dari diet, dari silomikron, diserahkan silomikron dan sebagainya. Dia dia kumpulkan ya, terkumpul di hepar. Nah, ini sama hepar nanti dibuatkan protein ya namanya very low density lipoprotein karena begitu dia dibentuk, dia langsung mengikat semua asam lemak dan kolesterol yang ada berlebih di dalam hepar itu. Nah, nanti setelah selesai, dia akan dikeluarkan ke aliran darah. Jadi tidak punya tempat lagi ya, suruh keluar. Ada kelebihan di sini, silakan keluar. Carriernya adalah protein tadi. Nah, karena proteinnya itu mengikat banyak fatty acid dan kolesterol, maka dia disebut sebagai very low density lipoprotein. Karena apa? Karena densitas atau jumlah dari proteinnya itu kecil sekali. Sebagian besar itu isinya adalah asam lemak dan kolesterol. Karena memang proteinnya itu digunakan untuk mengikat itu, untuk sebagai carriernya ya. Nah, jadi di sini nascent VLDL. Nah, bedanya nih B100 ini kode dari asam-asam amino dari protein VLDL ini. Kalau yang tadi kan B48 itu khasnya proteinnya silomikron. Kalau VLDL B100. Nah, di sini aponya itu adalah apo E dan apo C. Kalau tadi silomikron apo A ya. Kemudian beredar ini ke pembuluh dari pembuluh darah, ini bukan limpe. Nah, kemudian ini hepar juga menghasilkan HDL. Ternyata fungsinya itu HDL dibentuk ini ya sama seperti tadi. Dia akan memberikan ApoC dan ApoE-nya ke VLDL ini. Maka di sini bukan ApoE ya. ApoE dan ApoC. Dua-duanya ini diberikan. Tapi masalahnya TG ini sudah punya ApoE dan ApoC. Nah, di sini TG-nya apa namanya VLDL-nya akan ya tetap menjadi VLDL ini. Kemudian TG dan kolesterolnya ini, terutama TG-nya, bukan terutama, TG-nya oleh lipoprotein lipase akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Sama seperti tadi ya. Kemudian karena lipoproteinnya, karena TG tadi sudah diuraikan oleh lipoprotein menjadi, maaf ini kok bergerak, menjadi asam lemak dan gliserol, maka ini Anda lihat lingkarannya ini kan kuning ini ya. Lemaknya sudah diuraikan jadi asam lemak dan gliserol, ini kuningnya jadi kecil karena TG-nya sudah berkurang, sudah terurai. Jadi VLDL rem 6 sisa-sisanya itu proteinnya sekarang jadi konsentrasinya atau perbandingannya menjadi lebih besar, tapi molekulnya jadi lebih kecil. Di sini aponya itu yang ada tinggal apoE, karena apoC-nya ini dikembalikan lagi ke HDL, diikat lagi oleh HDL. VLDL yang sudah kehilangan apoC dan sudah kehilangan sebagian besar dari TG-nya ini, molekulnya menjadi kecil, ini disebut sebagai IDL atau VLDR6, sudah tersisa.
Dia sudah menyampaikan fatty acidnya ke jaringan. Terserah jaringannya apa, ditumpuk saja di jaringan-jaringan itu. Nah, kemudian IDL ini akan menjadi low density lipoprotein. Di sini caranya bagaimana? Ya mengeluarkan kolesterol dan TG juga. Di sini dia bisa masuk ke sana dengan menggunakan reseptor dari LDL atau kolesterolnya ini. Dia masuk ke hepar lagi. Di sini low density lipoprotein ini sebagian besar itu isinya kolesterol saja, TG-nya sudah keluar. Kalau masih ada TG namanya IDL. Caranya tahu bagaimana ya diteliti satu-satu, saudara. Kalau ada protein B100 dengan kolesterol saja, kemudian mereka juga menemukan ada jenis protein yang ininya B100. B100 itu yang memberi nama ya peneliti-peneliti itu. Yang yang diberikan oleh alam hanya susunan dari asam-asam aminonya. Asam-asam aminonya sama, tapi yang ini kok banyak TG-nya dan kolesterol, sementara yang ini banyak kolesterol tapi TG-nya sudah tidak ada. Lalu mereka berpikir bahwa TG-nya itu akan diuraikan. Karena ini gambarnya sama ya, mestinya ini jauh lebih, sedikit lebih kecil lagi. Nah, masuk ke sana dan ya, jadi di sini LDL ini bisa masuk ke ekstrahepatik bersama-sama dengan proteinnya. Karena ekstrahepatik itu mempunyai reseptor LDL. Tapi kalau yang ke hepar, hanya kolesterolnya saja yang masuk ke hepar. Nah, ini penjelasan slide 24-25. Berikutnya, ini saudara, kalau Anda masih bingung, kenapa sih HDL kok malah yang lebih kecil bentuknya ini? Ini silomikron yang paling kiri, ini VLDL, ini IDL, ini LDL, dan ini HDL. Jadi pola berpikirnya para peneliti itu adalah yang hijau ini kolesterol, yang ini trigliserida, ungu fosfolipid, hitam apolipoprotein. Silomikron itu molekulnya besar karena apa? Karena di sini banyak trigliserida. Nah, silomikron itu hasil sama silomikron ini aslinya dia ini protein. Proteinnya yang mana? Kolesterol ya. Apolip nih, yang warnanya hitam ini. Aslinya itu. Tapi berhubung dia fungsinya untuk mengangkut lemak, jadi kalau angkutannya itu penuh, dia jadi menggelembung besar seperti ini, tapi ringan. Kalau TG-TG-nya itu keluar, kolesterolnya keluar, dia akan menjadi semakin kecil nih VLDL. Kalau semakin banyak yang keluar lagi, dia jadi semakin kecil, ini IDL. Kalau semakin keluar lagi, maka dia jadi LDL, kecil. Nah, kalau semakin tidak ada, kecil sekali lemaknya, ini namanya HDL, High Density Lipoprotein. Jadi benar-benar cuma ada protein di sana. Ya. Nah, sekarang LDL, mengapa dia berbahaya? Karena lemaknya masih cenderung tinggi, tetapi apa namanya? Dia punya reseptor untuk masuk ke dalam sel. Kenapa bukan silomikron? Gitu, tidak. Tapi justru LDL ini yang tadi ya punya reseptor khusus untuk bisa masuk ke dalam sel. Berikutnya, ini pembentukan silomikron oleh enterosit dan B pembentukan VLDL oleh hepatosit. Jadi bedanya di sini, kalau silomikron itu nanti masuknya ke pembuluh darah limpe, tapi kalau VLDL hati-hati, dia bisa
menerobos sela-sela di antara endotel pembuluh darah, baik itu vena maupun maupun apa? Maupun arteri. Berikutnya, ini bentuk molekul dari lipoprotein plasma. Jadi ini lipoproteinnya ini yang merah-merah pink ini lipoproteinnya. Kalau yang ini lipoproteinnya itu ada di perifer. Sedangkan yang ini itu masuk. Sedangkan liponya yang apa ya? Liponya yang bulat ini. Ini semakin banyak trigliserida dan kolesterolnya yang diangkut, ini semakin besar lingkarannya ini. Sementara punya itu ya di sini makin melebar dan sebagainya. Dia memang dipergunakan untuk mengangkut. Ya lah, ininya tidak permanen, dia tergantung. Jadi kapan jadi HDL, kapan jadi VLDL ya tergantung seberapa banyak dia melepas atau ini menerima eh, kolesterol dan TG. Jadi kalau HDL itu menerima TG dan kolesterol dari aliran sistemik pada saat dia beredar, ya namanya tidak HDL lagi. Dia akan berubah menjadi LDL, IDL, atau VLDL. Tapi kalau silimikron enggak. Silimikron itu kan harus dibuat khusus oleh sel sel-sel enterosit khusus ya. Tapi untuk yang VLDL dan teman-temannya itu oleh liver. Berikutnya, nah ini bagaimana beta oksidasi dari asam lemak. Karena asam lemak sudah ada di organ eh, alur transportasinya tadi seperti itu ya. Dari saluran cerna, dari hepar, bagaimana dia dikirim ke organ ekstrahepatik atau organ ekstraintestinal. Nah, di sini ini bagaimana di sana asam lemak itu di organ-organ yang membutuhkan itu akan mengalami yang disebut sebagai beta oksidasi agar supaya dia bisa hasil akhir dari beta oksidasi itu bisa masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Nah, di sini ini ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kiri ini saya saya buat, saya itukan di sini karena di sini dilengkapi oleh enzim-enzim apa. Sementara yang di kanan ini itu tidak dilengkapi oleh enzim. Jadi di sini triasilgliserol. Reaksi yang di atas itu terjadi di sitosol. Kemudian yang di bawah ini itu mitokondrianya. Mitokondria adalah eh, benda-benda yang ada di sitosol. Bukan inti loh ya. Nukleus lain lagi. Tapi adalah benda-benda organ-organ yang ada, organel sel yang ada di sekitar inti di sana. Nah, ini sitosolnya ya sitosolnya sel. Jadi triasilgliserol dia akan menjadi asam lemak oleh proses lipolisis. Nah, di sini dia akan bereaksi dengan koenzim A menjadi asil koenzim C atau fatty asil koenzim A. Ada yang menyebutkan asil koenzim A, ada yang menyebutkan fatty. Fatty itu untuk menunjukkan bahwa asil CoA-nya, asilnya itu berasal dari asam lemak. Nah, kalau CoA-nya tadi sudah belajar kita ya. Koenzim A dibuat dari asam pantotenat. Kemudian menjadi koenzim A. Nah, koenzim A dipergunakan untuk apa? Nah, untuk ini. Untuk diikatkan kepada asam lemak untuk menjadi asil CoA. Nah, setelah itu
dia akan bereaksi dengan karnitin, kemudian masuk di sini menjadi fatty acyl karnitin. Ini saluran terluar dari yang atas ini saluran terluar yang menghadap sitosol dari mitokondria. Sedangkan yang di bawah, merah yang di bawah, ini adalah membran dalam dari mitokondria. Sini asil karnitin tadi, kan sudah mengikat karnitin, dia bisa menembus membran yang bagian dalam ini. Nah, hasilnya adalah karnitin akan dilepas. Ya. Kemudian di sini asil CoA-nya akan masuk ke siklus beta oksidasi. Nah, di sini ada, ikuti kursor saya, beta ketul asil koenzim A yang nantinya dengan apa namanya, kalau ada koenzim A nih, dia akan menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA-nya ini nanti yang akan masuk ke siklus Krebs. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk asetil CoA. Karnitin dipergunakan agar supaya asil CoA itu bisa masuk ke dalam mitokondria. Ini yang di sebelah kanan, sebelah kiri itu enzimnya seperti apa, nanti susunannya dibandingkan sendiri ya. Berikutnya itu sederhananya saudara. Nah, sekarang yang lebih baik itu yang mana? Ini saya yang di sebelah kiri itu yang gambar yang 30, slide 30 saya gambarkan lagi di sini. Kemudian Anda lihat panah hijau ini. Reaksi sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti ini. Seperti yang kanan, maksud saya bagaimana karnitin itu memfasilitasi fatty acyl CoA masuk ke dalam mitokondria supaya dia bisa mengalami reaksi beta oksidasi untuk menjadi asetil CoA. Kalau sudah bisa menjadi asetil CoA, maka dia bisa masuk ke siklus Krebs atau siklus TCA untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi Anda lihat panah hijau ke kanan. Di sini yang atas ini adalah membran yang terluar dari mitokondria, sedangkan yang di bawah itu membran yang bagian dalam. Sama ya, kalau di sini warnanya coklat, membran ini cuma digambarkan lapis. Nah, membran yang terluar ini, kalau di kiri hanya digambarkan lapisan satu coklat, kalau di sini ternyata tidak sesederhana itu. Di sini, di membran yang terluar dari mitokondria itu ada enzim namanya asil CoA sintetase. Jadi, asil CoA itu reaksinya atau pembentukannya itu dikatalis oleh enzim asil CoA sintetase yang ada di membran terluar dari mitokondria. Ini reaksinya. Free fatty acid, asam lemak, CoA, dia akan menjadi asil CoA. Pada reaksi ini dibutuhkan ATP. Kalau sudah menjadi asil CoA, maka dia bisa menembus sini. Menembus membran yang paling luar dari mitokondria. Nah, di sini asil CoA itu akan bereaksi dengan karnitin. Reaksinya dikatalis oleh karnitin palmitoyl transferase yang enzim ini ada di membran terluar dari mitokondria. Nanti hasilnya adalah koenzim A-nya lepas, kemudian asil karnitin. Hasilnya jadi asam lemak itu akan mengikat karnitin menjadi asil karnitin. Nah, ini bedanya dengan yang di sini tadi. Di sini tadi tidak ada penjelasan mengenai hal itu. Kalau di sini tadi, karnitinnya itu sederhana saja, tampil di luar. Padahal ternyata karnitinnya, kalau yang di sini, karnitinnya itu ada di dalam. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu namanya belajar secara bertahap. Pahami dulu,
Kemudian kalau sudah tahu ini, Anda bisa, oh, ini karnitinnya sebetulnya gambarnya. Itu karnitinnya harus pindah di antara membran luar dan membran dalam untuk gambar yang di sebelah kiri. Nah, kalau sudah menjadi asil karnitin, maka dia bisa menembus mitokondria yang di sebelah, yang bagian dalam. Enzimnya adalah karnitin asil, maaf, ya, karnitin asil karnitin translokase. Translokase itu artinya perpindahan tempat ya. Di sini karnitin yang ada di antara membran itu benar-benar langsung masuk ke dalam mitokondrianya. Nah, kemudian asil karnitin ini dengan koenzim A oleh enzim karnitin valmitoin transferase 2 itu karnitinnya akan dilepas, hasilnya akan kembali bereaksi dengan koenzim A, tapi koenzimnya yang ada di dalam mitokondria. Nah, dia akan menjadi asil CoA lagi. Nah, asil CoA ini nanti akan mengalami beta oksidasi. Salah satunya dia akan menjadi asetil CoA yang nantinya masuk ke siklus Krebs. Ya. Selanjutnya, kalau tadi metabolisme asam lemak, ya sekarang asam lemak tadi kan TG dari diet tadi kan diuraikan menjadi eh, asam lemak dan gliserol di dalam aliran sistemik tadi dari silomikron tadi oleh lipoprotein lipase ya. Jadi benar-benar gliserolnya dibebaskan, 3 asam lemaknya diambil oleh jaringan. Nah, kalau asam lemaknya mengalami beta oksidasi untuk menghasilkan energi, nah gliserolnya jadi apa ini ceritanya? Diapakan gliserolnya? Di gliserol oleh gliserolkinase menjadi gliserol 3-fosfat. Masih ingat gliserol 3-fosfat itu ada di glikolisis. Ya. Kemudian gliserol 3-fosfat itu akan menjadi gliserida dan gliserofosfolipid. Itu akan disimpan. Nah, kemudian gliserol 3-fosfat nanti akan dihidroaston fosfat. Dihidroaston fosfat itu akan jadi pirufat. Jadi rantai ini sebetulnya ini kan reaksi glikolisis. Nah, kemudian dihidroaston fosfat itu bisa menjadi glukosa 6-fosfat. Dia akan fosfatnya lepas akan menjadi glukosa atau glukosa 6-fosfat itu akan ditimbun menjadi glikogen. Nah, jadi tidak terbuang percuma. Luar biasa untuk tri, uh, lemak itu, saudara, atau TG. Jadi gliserolnya bisa jadi glukosa, bisa disimpan jadi diglogen, bisa pirufat. Kalau pirufat ini bisa masuk ke asetil CoA, bisa masuk ke Krebs dan sebagainya. Nah, kemudian gliserol dihidroksiaston fosfat ini bisa menjadi gliserol etil lipid menjadi plasmalogen. Plasmalogen ini ada di oh, fosfolipid layer dan kemudian komponen-komponen lain di dalam jaringan. Ya. Jadi tidak terbuang percuma. Berikutnya, nah yang ketiga sekarang, gliserofosfolipid atau fosfolipida merupakan ester antara gliserol dengan 2 molekul asam lemak dan 1 molekul fosfat. Jadi kalau trigliserida itu eh, ester antara gliserol dan 3 asam lemak. Tapi kalau gliserolipid itu TG. Tapi kalau sudah ada fosfo, maka ada 1 molekul fosfat yang mengikat di sana. Jenis lipida terbanyak kedua setelah trigliserida, bersifat hidrofobik, tidak suka air, fungsinya komponen membran, menyusun fosfolipid bilayer. Jadi gliserofosfolipid itu adalah TG yang kehilangan 1 asam lemaknya. Nah, hilangnya asam lemak itu digantikan oleh fosfat. Itu adalah komponen membran fosfolipid. Komponen membran, di sini membrannya ini adalah membran fosfolipid bilayer atau membran sel. Ya. Berikutnya, oh maaf,
Sfingolipida. Sfingolipida ini apa? Sfingolipida adalah sekelompok senyawa yang terdiri dari, yang berciri maksud saya, mempunyai sfingoid backbone, alkohol rantai panjang, sfingosin. Sfingolipida. Jadi asam lemak yang mengikat atau membentuk ester dengan alkohol sfingosin. Pada molekulnya ada asam aminoserin dan molekul asil dari asam lemak rantai panjang. Selanjutnya akan diubah menjadi seramida. Molekulnya seperti apa? Ini molekul sfingolipida. Yang warnanya biru, ini adalah sfingosin, alkoholnya. Sedangkan yang warnanya merah, itu gugus, itu asam lemaknya. Kan lemak sederhana tadi terdiri dari asam lemak dan alkohol, terserah alkohol gamma. Jadi ini lemak simple lipid ini. Nah, kemudian di bagian tengahnya di sini itu ada asam aminoserin dan fosfat juga. Ini molekul sfingolipida. Berikutnya, lokasi sfingolipida itu ada di membran sel. Ini jenis-jenis sfingolipida, saudara. Low density lipoprotein banyak mengandung sfingolipida. Kemudian pada tempat yang mengandung banyak lemak, misalnya kulit. Ini contoh sfingolipida. Berikutnya, fungsi seluler dari sfingolipida. Tinggal dibaca sendiri ya. Ini tanda begini ini mengaktifkan, sedangkan ini menghambat. Ya. Berikutnya, pencernaan sfingolipid. Metabolisme sfingolipida pada manusia belum banyak diungkap. Ya, memang jumlahnya sedikit. Kemudian, cairan pankreas mengandung tautokolat yang tergantung pada sfingomyelinase netral. Kemudian empedu mengandung alkalin sfingomyelinase. Kemudian absorpsi sfingolipid ini pada hewan coba. Ya. Sfingolipid diuraikan menjadi sfingosin dan seramid yang selanjutnya didegradasi menjadi asam lemak. Setelah itu diabsorpsi. Ya. Transportasi sfingolipid dalam serum oleh LDL, oleh VLDL. Oleh VLDL itu hanya yang mengandung seramid. Dan transport yang terakhir adalah HDL. Berikutnya sterolipida adalah molekul yang mengandung 4 struktur siklik karbon dengan sistem 665. Molekul ini tersusun planar, semua steroid berstruktur umum sama, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi sterolipida itu adalah senyawa steroid. Terdapat 4 kelas, yaitu asam empedu, hormon seks, mineralokortikoid, dan glukokortikoid. Jadi semuanya itu termasuk golongan lemak steroid ini ya. Selanjutnya nih steroidnya, saudara. Struktur dasar steroid. Nah, kemudian ini adalah berbagai steroid dengan gugus-gugus tambahan tadi. Fungsi steroid, molekul messenger yang mengendalikan fungsi biologi, kemudian penentuan jenis kelamin embrio. Setelah itu membantu pencernaan lemak melalui proses pembentukan emulsi. Ini yang empedu. Selanjutnya, herbal steroid, sterol, stanol, atau fitosterol. Ini fitosterol. Sumber fitosterol adalah gandum, jagung, kacang, minyak olive, almond, dan lain-lainnya. Berikutnya, prenolipida. Prenolipida disintesa dari senyawa prekursor yang punya 5 atom karbon, yaitu isopentenyl difosfat dan dimetilyl difosfat. Semua vitamin yang larut lemak berstruktur dasar prenolipida. Jadi A, D, E, K struktur dasarnya adalah prenolipida. Karena itu lemak-lemak yang larut lemak ini masuk dalam lipida. Nah, lemaknya sendiri
pelarutnya itu adalah trigliserida atau lemak sederhana. Kemudian ya ini isopentinil pirofosfat, dimetilanin pirofosfat molekulnya ya. Contoh granulipida, vitamin larut lemak adek, koenzim Q10 atau ubiquinon. Berikutnya koenzim Q10. Q-nya itu quinon 10 jumlah unit isoprenilnya. Berperan pada rantai transport elektron. Masih ingat rantai transport elektron? Ya, koenzim Q10 itu merupakan komponen dari rantai transport elektron. Rantai transport elektron itu kan dari untuk menghasilkan energi kan glikolisis TCA, TCA nanti lanjut ke rantai transport elektron yang untuk menghasilkan ATP yang jumlahnya jauh lebih banyak dihasilkan di rantai transport elektron dibandingkan yang dihasilkan oleh Krebs dan glikolisis. Nah, salah satu komponen dari rantai transport elektron ini adalah koenzim Q10 yang merupakan lipid, digolongkan pada senyawa lipid. Berikutnya, nah ini elektron transport. Terdapat 4 kompleks enzim yang berperan dalam elektron transport di sini. Ini untuk mengingatkan saja ya. Nah, quinon itu berfungsi di sini. Di mana ada quinon? Ini ada QH2 atau Q yang rantai biru. Jadi dia memang benar-benar berada di masuk dalam komponen elektron transport. 47 4 kompleks enzim pada elektron transport ya, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Nah, Q sitokrom, jadi ada di kompleks 3 ini. Atau kompleks 1, NADA koenzim Q ada di kompleks 1 ya. Quinon, ini juga ada di kompleks 2. Quinon ada di kompleks 3, ini ada quinon, sitokrom, sedangkan kompleks 4 tidak ada. Jadi quinon itu ada di kompleks 1, 2, dan 3. Kemudian vitamin larut lemak lagi vitamin A. Ini juga masih golongan lemak. Untuk mengingatkan saja. Selanjutnya sumber dari vitamin D ini ya. Berikutnya vitamin E. Bentuknya ini ya. Selanjutnya ini panah biru. Ini menunjukkan bahwa R1 itu bisa seperti ini, CH3, CH3, hidrogen atau hidrogen, sedangkan R2 di mana ini? R2 itu ini isinya. Sedangkan jenis dari vitamin ini adalah tokoferol atau tokotrienol. Fungsi vitamin E nah, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang 50 ini 7 sakarolipida. Yang jenis lemak yang ketujuh. Sakarolipida adalah gliserolipida dan gliserofosfolipida yang molekul gliserolnya mengikat monosakarida. Jadi TG, tetapi gliserolnya itu mengikat monosakarida. Keadaan tersebut membentuk struktur yang mirip dengan membran bilayer. Ini contoh glukosamin atau lipid A yang dihasilkan oleh gram negatif. Nah, di sana gliserolnya itu mengikat monosakarida tertentu ini bentuknya. Golongan lipidnya disebut sebagai golongan sakarolipid. Kemudian yang ke-8, terakhir ya, poliketida merupakan metabolit sekunder, senyawa organik yang metabolit terdefinisi sebagai senyawa organik yang tidak langsung mempengaruhi fungsi fisiologi jika ada.
Manusia menggunakan senyawa metabolit sekunder umumnya sebagai obat. Contoh poliketida. Ini semuanya antibiotik dan imunosupresan. Ada juga anti kanker, ini apotilon B. Semuanya ada poliketida yang merupakan eh, senyawa metabolit. Biasanya ini ada di herba. Kemudian eikosanoid, prostanoid, contoh prostaglandin. Sehingga prostaglandin biasanya untuk radang dan nyeri. Itu adalah lemak golongan eikosanoid. Merupakan molekul yang memiliki kerangka umum asam prostanoat. Prostanoat sudah karboksilik acid ya. Berbagai prostaglandin mempunyai struktur kerangka umum sama, tetapi fungsinya berbeda. Fungsinya adalah molekul messenger, terbentuk saat proses radang, waktu paruhnya 5 menit, dibentuk dari arahidonat dan asam lemak. Jadi memang prostaglandin ini metabolit atau bentuk lain dari asam lemak atau asam arahidonat. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari prostaglandin. Ini asam asalnya atau asam prospanoat. Nah, pembentukan eukosanoid. Nah, nanti dipelajari sendiri ini untuk mekanisme radang, bagaimana prostaglandin itu terbentuk. Ya, kemudian NSAID ini adalah ya bangsanya parastamol dan sebagainya itu pembentukannya dari prostaglandin ini dihambat oleh karena itu rasa nyeri, fibris dan sebagainya berkurang. Berikutnya struktur molekul. Nah, sekarang ini struktur molekul wax. Wax itu malam ya lilin. Yang panah biru itu adalah karboksilat rantai panjang, sedangkan yang panah merah alkohol rantai panjang. Tetap ya, ini adalah asam lemak sederhana, simple lipid, karena di sana ada asam karboksilat rantai panjang dan ada alkohol. Nah, sumber WAC dalam diet adalah buah dan sayuran yang dimakan mentah. Dimana yang suka makan lalapan mentah, buah buah yang tidak punya kulit yang langsung disapakan, misalnya apel, anggur, dan sebagainya, itu akan eh, wax atau lilin-lilin yang ada di sana itu akan jadi sumber masuk ke dalam. Tidak usah khawatir, tidak beracun. Selanjutnya, oke. Baik, saudara, sudah selesai. Selamat belajar dan terima kasih. Ya, silakan, saudara.